Halo, shalom teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Jelin Resyana Bureni. Kali ini teman-teman, saya akan membawakan sebuah materi tentang administrasi gereja baru dalam dimensinya yang keenam, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan di subscribe, di like, dan komen. Kemudian bagi teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Oke. Berbicara tentang evaluasi. Evaluasi berarti melihat kembali apa yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian diperiksa, lalu diperbaiki, kemudian dijadikan suatu refleksi, dan setelah itu kembali diperbaharui menjadi suatu hal yang baru. Kemudian evaluasi berarti di mana gereja membuka diri kepada semua pihak. Dan apapun yang dilakukan dalam gereja, itu dibutuhkan yang namanya evaluasi. Kemudian, mengapa kita harus melakukan yang namanya evaluasi dalam gereja? Yaitu agar apapun yang gereja lakukan terus mengalami yang namanya pembaharuan. Nah, dalam administrasi gereja baru, ada paradigma atau kerangka pikir yang digunakan dalam evaluasi gereja, yaitu yang pertama, kinerja tafsiran terhadap nilai keutamaan dalam administrasi gereja baru. Kemudian yang kedua yaitu kinerja instrumen teknokratis berkait dengan instrumen teoritis atau konsep atau model sebagai sebuah kenyataan hipotetik terbuka pada pembaharuan. Kemudian dalam administrasi gereja baru ada yang namanya prinsip dasar yang perlu diketahui dalam evaluasi kinerja, yaitu yang pertama Alkitab, di mana Alkitab berisi firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman untuk menuntun berjalannya sebuah pelayanan. Yang kedua yaitu doktrin, harus terus diperiksa dan terus diperbaharui agar segala sesuatu yang dilakukan ataupun ajaran-ajaran yang diberikan terus mengalami yang namanya pembaharuan. Yang ketiga yaitu teologi, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Dengan ini dapat mampu membantu seseorang dalam melakukan pembaharuan dalam gereja. Yang berikut filsafat, yaitu pengetahuan dan penyelidikan kita dalam melakukan evaluasi. Yang berikut metode. Ketika ada metode yang digunakan dalam sebuah evaluasi, berarti dapat membantu kelancaran evaluasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu teori. Sebagai seorang pemimpin yang ada di gereja, bukan atau tidak hanya mempelajari satu hal, tetapi banyak hal yang harus dipahami agar dapat memiliki dasar yang kuat di dalam ia menjalankan akan pelayanannya. Kemudian, evaluasi dilakukan bukan hanya dalam bidang perbendaharaan dalam gereja, melainkan evaluasi harus dilakukan juga untuk pendeta, juga bidang sekretariat gereja, majelis jemaat, dan juga untuk badan pengurus lainnya yang ada dalam gereja. Contohnya dalam Gemit, dalam satu gereja harus memiliki yang namanya BP3J. BP3J berfungsi atau bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap pekerjaan atau kegiatan dalam gereja, baik itu dari pendeta maupun majelis dan juga anggota-anggota yang ada dalam gereja tersebut. Nah, berbicara tentang evaluasi kinerja, itu membutuhkan keterbukaan, sebab kalau gereja itu tertutup dan tidak mau terbuka untuk menerima masukan-masukan dari luar gereja ataupun dari jemaat lainnya, maka itu akan sulit untuk melakukan yang namanya evaluasi tersebut.
Oleh karena itu, sebagai bagian dari administrasi gereja baru, maka gereja harus menjadi gereja yang terbuka, yang mau menerima akan setiap masukan dari semua pihak agar bisa membangun, bahkan bisa mengembangkan apa yang menjadi pendapat-pendapat dari semua pihak yang ada untuk dapat mendukung akan pelayanan yang ada di dalam gereja tersebut. Kemudian dalam dimensi evaluasi kinerja dapat kita lihat berdasarkan Alkitab, yaitu dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Di bawah perikop 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, ia akan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dalam sebuah gereja pasti memiliki dinamika masalah yang ada, yaitu masalah yang timbul dalam gereja tersebut ataupun dari luar gereja. Adapun masalah yang terjadi di alam pun bisa timbul dalam gereja, seperti hujan, banjir, ataupun angin. Masalah yang timbul dalam gereja dapat sama saja. Namun, cara kita untuk menangani masalah tersebut dan kemampuan kita dalam menangani masalah tersebut itu harus berbeda. Utamanya, kuasa melingkupi gereja yang berbeda. Dalam dimensi evaluasi administrasi gereja baru, ada penata layanan gereja yang dapat dilihat berdasarkan Alkitab, yaitu dalam Matius pasal 17 ayatnya yang keempat berbunyi, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Yang berikut Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini berarti dapat kita ketahui bahwa Yesus adalah kepala gereja, juga Musa dan Elia. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dari teman-teman semua dan juga saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.